walaupun ada kesempatan untuk membuat rumah, bapak dan mama saya selalu bilang pendidikan adalah hal yang paling utama. Di tengah perjalanan, saya dapat kabar bahwa mama udah nggak ada. Saya di situ agak kecewa dengan Tuhan. Kenapa sih tinggal 10 jam lagi, masa Tuhan nggak bisa tahan? Aku juga nggak mau gitu kan, aku juga nggak mau jadi orang yang lemah gitu. Tapi dulu nggak tahu kenapa banyak sakitnya gitu. Sampai detik ini orang tua sih, mereka tetap menjadi support systemnya aku gitu. Meskipun tidak sesuai dengan kemauan saya, tapi saya berusaha untuk tetap menjalankan, menyelesaikannya dengan baik. Apakah seorang anak yatim itu dilihat seperti itu gitu? Aku nggak bisa merasakan pelukan itu lagi. Jadi untuk teman-teman, ayo sayangi dan hormati bapakmu selagi ada. Kalau titik paling terendah itu ketika 1 minggu setelah saya wisuda, mama saya berpulang, dan ketika saya wisuda juga saya sendiri, nggak didampingi keluarga karena posisi mama saat itu sedang sakit, jadi saya harus pergi sendiri. Dari dulu saya bercita-cita pengen membangun rumah untuk ayah dan ibu saya. Karena sudah tidak terhitung berapa kali bapak sama mama ingin mencoba membangun rumah. Tapi karena kami semua sekolah, harapan dan mimpi itu selalu gagal. Jadi saat itu saya dituduh memakai sesuatu sebenarnya. Dalam artian guna-guna, mungkin teman-teman ngerti ya. Saya sangat merasa tidak dihargai di sana, direndahkan. Saya sampai mikir gini, kan saya bapaknya udah meninggal. Apakah seorang anak yatim itu dilihat seperti itu gitu? Saya dulu pernah dibully dari saya SD sampai saya SMA. Jadi teman-teman itu karena melihat saya agak berbeda dari mereka, jadi mereka sering olok, dasar ya badannya kurus, tinggi kayak tiang listrik dan lain sebagainya. Apa-apa kayaknya aku yang butuh diperhatiin gitu, padahal nggak bermaksud. Dimana saya berkuliah dan saya dimasukkan di jurusan yang tidak saya inginkan. Kan namanya ekspektasi orang tua ini kan sangat luar biasa ya. Pasti akan membandingkan dengan anak-anak tetangga. Pastilah itu. Jadi aku merasa kayaknya aku harus keluar gitu dari zona nyaman. Aku harus bisa buktikan kalau aku nggak selemah itu gitu. Tapi puji Tuhan saya diberikan kedua orang tua yang baik. Jadi saya banyak belajar dari bapak dan mama. Mereka itu selalu bilang kita itu tidak boleh melakukan hal yang sama ke orang, kayak misalnya pembulian atau ketika mereka maki atau apa kayak gitu. Meskipun punya hubungan yang mungkin nggak dekat gitu sama mereka tetap menjadi support systemnya aku gitu. Bapak meninggal ketika aku masih umur 7 tahun di kelas 3 SD. Jadi banyak sekali yang tidak kuingat lagi sebenarnya. Tapi hal yang paling aku senang, yang sampai sekarang aku ingat, aku selalu diantar ke sekolah dulu atau SD. Jadi karena bapak nggak bisa kerja yang berat, jadi dia akan selalu mengantar aku. Jadi aku sangat senang di situ. Aku nggak mau terus jadi beban. Nggak mau dirawat-rawat terus gitu, karena kayak kalau dekat ada aja gitu operasi ini gitu, operasi itu, jadi nggak mau. Sakitnya itu muncul terus kalau di dekat orang yang kita sayang. Untuk saudara-saudara saya yakin dimanapun kita berada, kita bakal selalu dekat. Aku tahu bahwa kalian juga mempunyai mimpi yang sama walaupun kita nggak pernah saling mengungkapkan. Terima kasih untuk menjadi orang-orang yang selalu berprestasi sehingga bisa menjadi semangat untuk bapak dan mama untuk bisa menyekolahkan kita. Walaupun memang saya baru pertama kali sih dituduh seperti itu kan, nggak ada bukti. Tapi udah berdamai sih sekarang. Sebenarnya saya ingin menjadi seorang guru, tapi diminta berkuliah teknik sipil. Dan sekarang jadi guru, suatu keajaiban menurut saya pribadi ya. Puji Tuhannya lulus di agroteknologi di Universitas Nusa Cendana. Saya baru sadar bahwa menilai seseorang itu atau membandingkan seseorang itu dari pencapaian orang lain tidak bisa. Karena banyak orang itu prosesnya berbeda. Karena waktu itu saya mengajar dengan usia yang masih muda dan mereka mahasiswa juga tidak terlalu jauh umur dari saya, jadi saya menjadi teman. Dengan menjadi teman, mereka lebih percaya, mereka lebih dekat dan mau mempercayakan banyak hal untuk saya bimbing. Ya orang-orang yang bully ini kan hidupnya juga tidak bagus-bagus ya sebenarnya. Mereka juga ada di titik di mana mereka butuh bantuan dan apa, dan saya tetap bantu. Sering berjalan dengan waktu, saya berpikir bahwa ini semua ada rencana Tuhan yang terbaik untuk saya. Meskipun saya nggak bisa lihat mama yang terakhir kali, setidaknya mama sudah tahu kalau saya ini sudah menyelesaikan pendidikan saya dengan baik. Dan puji Tuhan saya bisa lulus dengan cum laude. Tidak punya kedekatan dengan keluarga, jadi saya rasa mereka juga mungkin butuh orang untuk terima mereka. Waktu itu mama saya bukan untuk menjatuhkan semental saya, menjelek-jelekan anaknya, tapi itu sebuah momen supaya saya menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan bisa sampai saat ini.